Halo, perkenalkan nama saya Freddy Tandilolo. Saya salah satu mahasiswa pasca sarjana dari Universitas Teknologi Sumbawa, program studi manajemen inovasi. Saat ini saya akan menyampaikan analisis dan summary dari video YouTube berjudul Inovasi dan Kewirausahaan yang disampaikan oleh Denny Ahda Akbari. Kegiatan ini kami lakukan bagian dari ujian akhir semester untuk mata kuliah kewirausahaan dan inovasi dengan dosen pengampu Profesor Dr. Sri Rahayu SPD ME. Dari video YouTube yang kami nonton dan analisa dan membuat summary-nya, ya, itu judulnya Inovasi dan Kewirausahaan. Disampaikan di sana ada deskripsi yang disampaikan oleh Peter Drucker yang berpendapat bahwa inovasi adalah fungsi spesifik dari kewirausahaan, baik dalam bisnis yang sudah ada, dalam lembaga, dalam pelayanan publik, atau usaha yang baru yang didemonstrasikan oleh individu tunggal. Denny Ahda Akbari juga menyampaikan jika inovasi adalah sarana yang dilakukan oleh pengusaha untuk menciptakan sumber daya baru yang menghasilkan kekayaan dengan meningkatkan potensi yang ada. Di dalam video itu juga menyampaikan jika kewirausahaan dan inovasi adalah pusat proses kreativitas dalam perekonomian yang berperan untuk meningkatkan produktivitas dan menciptakan pekerjaan. Inovasi adalah fitur penting dari perusahaan yang berkinerja tinggi. Inovasi juga diperlukan untuk mencapai paritas kompetitif dari pasar global. Denny Ahda Akbari juga menyatakan ada 3 jenis kegiatan yang inovatif, yaitu yang pertama disebutkan adalah penemuan, yaitu tindakan untuk menciptakan atau mengembangkan produk atau proses yang baru. Yang kedua terkait dengan inovatif adalah inovasi, yaitu proses menciptakan produk komersial dari sebuah penemuan. Dan yang ketiga yang disampaikan di dalam YouTube ini, channel YouTube-nya adalah imitasi, yaitu adopsi dari suatu inovasi oleh perusahaan yang sama. Dalam video ini juga sempat disinggung terkait dengan kemampuan berwirausaha. Nah, ada beberapa catatan yang bisa saya sampaikan. Kami sampaikan di sini bahwa pengusaha adalah individu yang bertindak secara mandiri atau bagian dari suatu organisasi yang menciptakan usaha baru atau mengembangkan inovasi dan mengambil risiko untuk masuk ke dalam pasar. Juga disampaikan dalam video ini, untuk meningkatkan kompetensi dan efektivitas perusahaan, maka pengetahuan harus ditransfer kepada orang lain. Jadi kebutuhan pengetahuan dan kemampuan karyawan itu sangat dibutuhkan untuk keberlangsungan dan keuntungan perusahaan. Nah, ada dikatakan juga dalam YouTube ini bahwa ada penelitian menunjukkan jika perusahaan akan menjadi lebih inovatif jika mereka memiliki
akses atau membuka akses kepada karyawannya untuk mendapatkan pengetahuan dan pendidikan sebaik-baiknya. Artinya di dalam YouTube ini analisis kami pribadi dengan summary yang ada bahwa kewirausahaan itu harus selalu didukung atau didorong dengan inovasi. Tadi sudah sempat disampaikan ada 3 inovatif yang diharapkan, yaitu diharapkan suatu usaha itu atau suatu badan usaha atau suatu perusahaan selalu mengupayakan penemuan-penemuan baru, selalu mengupayakan inovasi atau menciptakan produk komersial dari sebuah penemuan yang baru, dan imitasi yaitu adopsi dari suatu inovasi oleh perusahaan yang sama. Itu adalah analisis yang bisa kami sampaikan, dan kami sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Denny Athar Akbari dalam channel YouTube-nya ini, bahwa keberlangsungan perusahaan memang salah satu faktornya adalah adanya inovasi dan kemampuan dari pekerja untuk melakukan atau mengembangkan penemuan-penemuan yang inovatif, dan keberlangsungan dari perusahaan itu juga akan sangat didukung oleh kemampuan atau pengetahuan dari karyawan yang diberikan pendidikan atau pengembangan secara terus-menerus. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.